Tahu nggak sih, bagaimana jika dalam satu hari kehidupan yang selama ini kita kenal berubah begitu saja? Bagaimana jika sesuatu yang tidak pernah kita pilih justru menjadi ujian terbesar dalam hidup kita? Dan bagaimana jika dari ujian itu lahir sebuah kisah yang mengajarkan kita arti kesabaran dan keteguhan hati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam literasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Verto Gracia Silatang dari SMA Negeri 1 Sebangban. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resensi sebuah buku cerita rakyat yang berasal dari Sulawesi yang berjudul Sang Putri Tandan Palik, karya Ari Wulandari. Ini diterbitkan oleh Rainbow pada tahun 2022 dengan total 64 halaman dan ISBN 978-623-6701928. Buku ini juga dilengkapi ilustrasi karya Esther yang membuat cerita menjadi lebih hidup dan menarik untuk dibaca. Cerita rakyat merupakan bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Selain menjadi hiburan, cerita rakyat juga menyimpan nilai-nilai kehidupan yang masih relevan sampai sekarang. Begitu pula dengan kisah Putri Tandan Palik. Cerita ini bukan hanya tentang seorang putri kerajaan, tetapi tentang bagaimana seseorang menghadapi perubahan dan ujian dalam hidupnya. Bayangkan seseorang yang sebelumnya hidup dalam kenyamanan istana, tiba-tiba harus berada di tempat asing dan menghadapi keadaan yang tidak pernah ia pilih. Di sanalah perjalanan Putri Tandan Palik mulai diuji. Namun, justru dari perjalanan tersebut, berbagai peristiwa mulai membawa hidupnya ke area yang tidak terduga. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya? Tentu jawabannya hanya bisa ditemukan dengan membaca buku ini sampai akhir. Cerita bermula di kerajaan Wu yang dipimpin oleh Datu Luwu yang memiliki seorang putri bernama Putri Tandan Palik. Suatu hari, datang utusan dari kerajaan Bone yang membawa lamaran untuk putri. Namun lamaran tersebut membuat Datu Luwu berada dalam keadaan sulit karena ia harus mempertimbangkan adat dan hubungan baik antar kerajaan. Belum selesai dengan penolakan itu, sebuah kejadian tidak terduga menimpa Putri Tandan Palik. Ia menderita penyakit sulit disembuhkan. Keadaan tersebut membuat Datu Luwu harus mengambil keputusan yang berat. Demi keselamatan rakyat dan kerajaan, Putri Tandan Palik harus meninggalkan kehidupan istana dan pergi ke tempat yang jauh dari keramaian. Bagi saya, kisah Putri Tandan Palik memberikan pelajaran yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang, ada masalah yang datang tanpa kita minta. Bahkan, ada keadaan yang memaksa kita meninggalkan sesuatu yang membuat kita nyaman. Namun, dari Putri Tandan Palik, saya belajar bahwa kuat bukan berarti tidak pernah mengalami kesulitan. Kuat adalah ketika kita memilih apa yang bertahan dan melangkah. Meskipun keadaan tidak sesuai dengan harapan, kita mungkin tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi, kita masih bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Karena itu, bagi saya, Putri Tandan Palik bukan sekedar tokoh dalam cerita rakyat. Ia menjadi gambaran bahwa kesulitan bukan sekedar dari perjalanan. Terkadang kesulitan justru menjadi proses yang membuat kita lebih sabar dan lebih teguh. Menurut saya, buku ini memiliki beberapa kelebihan. Bahasanya mudah dipahami sehingga cocok untuk anak-anak sekolah. Pesan moralnya juga kuat dan mudah ditemukan dalam cerita. Selain itu, sampul dan ilustrasinya menarik sehingga membuat cerita lebih hidup. Kertas yang digunakan juga cukup tebal. Yang tidak kalah penting, buku ini membantu kita mengenal budaya dan cerita rakyat Nusantara. Namun, buku ini juga memiliki kekurangan. Jumlah halaman setiap kisah terasa cukup sedikit atau singkat, sehingga cerita berlalu dengan cepat. Selain itu, latar belakang sejarah dan budaya kerajaan Wu belum dijelaskan secara mendalam. Kesimpulannya, secara keseluruhan, Sang Putri Tandan Palik merupakan buku yang menarik untuk dibaca, terutama bagi anak sekolah yang ingin mengenal cerita rakyat sekalipun mengambil nilai kehidupan di dalamnya. Dari kisah ini, saya menemukan satu pesan yang sangat berarti. Kita mungkin tidak dapat memilih semua hal yang terjadi dalam hidup, tetapi kita selalu bisa memilih untuk tetap sabar, tulus, dan teguh dalam menghadapinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Karena terkadang sebuah cerita rakyat bukan hanya bercerita tentang masa lalu, tetapi juga mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup di masa kini.